Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak yang soleh-solihah, bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kita akan belajar bersama mengenai surah Az-Zalzalah beserta isi kandungannya. Yuk simak video berikut ini bersama-sama. Hari ufuk timur hingga ke ujung barat, terukir dengan indah jejak langkahku. Kira-kira tadi videonya mengenai apa ya anak-anak? Video tersebut merupakan ilustrasi mengenai hari kiamat. Bagaimana sih hari kiamat besok? Bagaimana sih guncangan pada hari kiamat besok? Tetapi setiap manusia tidak ada yang tahu kapan hari kiamat terjadi, waktunya kapan, tanggal berapa, hari apa. Setiap manusia tidak ada yang tahu, karena hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Surah Az-Zalzalah beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Artinya, apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya, manusia bertanya, apa yang terjadi pada bumi ini? Pada hari itu, bumi menyampaikan beritanya, karena sesungguhnya Tuhanmu telah memerintahkan yang sedemikian itu padanya. Pada hari itu, manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Maka,
barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah artinya goncangan. Surah Az-Zalzalah terdiri dari 8 ayat, termasuk surah yang ke-99 dari 114 surah diturunkan di kota Madinah. Termasuk surah Madaniyah karena turun setelah Rasulullah SAW hijrah. Nama Az-Zalzalah diambil dari lafaz zilzal. Idza zulzilatil ardu zilzalaha yang terdapat pada ayat pertama. Az-Zalzalah diturunkan sesudah surah An-Nisa. Az-Zalzalah terletak setelah surah Al-Bayyinah dan sebelum surah Al-Adiyat. Surah Az-Zalzalah menerangkan tanda permulaan hari kiamat. Pada hari itu, manusia melihat sendiri hasil perbuatan mereka, baik ataupun buruk. Pokok-pokok isinya mengenai guncangan bumi yang amat hebat pada hari kiamat dan kebingungan manusia ketika itu. Manusia dikumpulkan untuk dihisap segala amal perbuatan mereka. Surah Az-Zalzalah ini anak-anak menerangkan tentang tanda permulaan hari kiamat. Pada hari itu, manusia dikumpulkan untuk dihisap segala amal perbuatan mereka. Maka, manusia juga melihat sendiri hasil perbuatan mereka, baik itu perbuatan mereka yang baik ataupun perbuatan mereka yang buruk. Kandungan Surah Az-Zalzalah. Surah Az-Zalzalah memiliki kandungan yang menggambarkan tentang peristiwa hari kiamat. Hari kiamat itu apa sih anak-anak? Ya, hari kiamat adalah hari kehancuran seluruh dunia, kehidupan dunia, yang ditandai dengan ditiupnya sangkakala oleh malaikat Israfil, yakni kejadian-kejadian pada hari kiamat yang mengerikan dan membuat semua takut akan kejadian itu. Ini merupakan gambar ilustrasi ya anak-anak mengenai tentang kejadian hari kiamat. Dunia akan hancur dan binasa. Pada hari itu, bumi bergoncang dengan dahsyat. Bumi mengeluarkan segala isinya. Pada saat itu, manusia merasakan kebingungan dan merasa sibuk mencari keselamatan bagi dirinya sendiri. Manusia dibangkitkan dengan keadaan yang bermacam-macam. Ada yang bermuka putih, ada yang bermuka hitam, ada yang berbadan seperti binatang. Hal ini merupakan gambaran dari amal perbuatan mereka yang dilakukan ketika hidup di dunia. Manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar untuk dihitung oleh Allah amal perbuatannya. Perhitungan Allah itu sangat adil, sehingga orang yang melakukan kebaikan sedikit saja akan mendapatkan balasan oleh Allah dengan kebaikan. Sebaliknya, orang yang melakukan kejahatan sedikit saja akan mendapat siksanya. Oleh karena itu, anak-anak, pelajaran yang kita bisa ambil, mari kita melakukan kebaikan agar kita bisa selamat di dunia maupun di akhirat. Ya, melakukan kebaikan dengan ikhlas, tanpa pamrih. Kesimpulan yang dapat diambil dari pembelajaran Surah Az-Zalzalah ini ialah kita bisa mengambil kesimpulan ataupun mengambil hikmah dari surah Az-Zalzalah ini untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Surah Az-Zalzalah mengajarkan kita bahwa semua amal perbuatan manusia kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, selagi kita masih hidup di dunia ini, marilah kita mengerjakan hal-hal yang baik, karena setiap amal perbuatan yang kita lakukan, maupun baik itu kecil ataupun besar, akan dimintai pertanggungjawaban ketika di akhirat kelak nanti. Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah atau biji sawi pun, dia akan mendapatkan balasannya. Ya anak-anak, maka dari itu, mari kita melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari, karena janji Allah itu pasti. Ketika kita melakukan kebaikan, Allah juga akan membalasnya dengan kebaikan. Namun, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, maka dia akan mendapatkan balasannya. Kata Mutiara, barang siapa yang berbuat kebaikan kepadamu, maka balaslah dia.
Jika hendak belum mampu membalasnya, maka hendaklah kamu mendoakannya. Jadi anak-anak, ketika ada seseorang yang membantu kita atau memberikan pertolongan kepada kita ataupun berbuat baik kepada kita, maka hendaknya kita juga membalasnya dengan kebaikan. Namun, jika itu belum mampu untuk membalasnya, maka hendaklah kita untuk mendoakan yang memberi pertolongan tersebut. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini mengenai surah Az-Zalzalah. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari pembelajaran surah Az-Zalzalah. Kesimpulannya tadi, ketika kita melakukan kebaikan, Allah juga akan membalasnya dengan kebaikan. Maka dari itu, marilah kita melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Meskipun itu sekecil apapun perbuatan yang kita lakukan, marilah kita melakukannya dengan perbuatan yang baik. Oke anak-anak, sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.